Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa wala wa 'aliman aw muta'alliman. Sadaqallahul azim wa sallallahu karim wa ala dzalik min asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir, pengurus, dan semua yang terlibat dalam mengurus masjid yang mulia ini, serta para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin khadirat, khilafut ta'lim, majelis tazkirah subuh ahad, jamaah masjid Darul Hikmah yang Allah muliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, satu keadaan yang kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita difahamkan dan dihantarkan ke tempat yang mulia ini. Dan ini juga merupakan waktu di antara waktu yang mulia yang Allah tetapkan untuk ibadah, untuk berzikir, untuk tazkirah. Waktu yang namanya dalam Quran itu adalah bukrah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyak sebutan, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Pagi terjemah dari bukrah, ya. Bukrah itu adalah awal menjelang siang. Jadi setelah fajar menjelang isyraq itu bukrah. Peruntukannya berdasarkan ayat Al-Quran adalah kita diperintahkan untuk berzikir, bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dengan dasar ini, ya, sudut pandang ulama fikih, ya, para fuqaha itu menghukumkan makruh. Allah tidak suka, Allah benci kalau kita melakukan sesuatu di luar ibadah, atau istilah bahasa kawan-kawan urdu, urusan dunia. Jadi kalau konteksnya kepentingan dunia saat ini adalah dihukumkan secara fikih itu makruh. Namun ulama tasawuf, ya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka menguatkan selalu untuk beribadah dan berzikir kepada Allah pada waktu ini, sehingga mereka mengharamkan atas diri mereka untuk melakukan sesuatu yang sifatnya duniawiyah, hingga guring saja, ya, guring. Itu pertama hukum makruh dalam sudut pandang para fuqaha dan haram bagi para ulama tasawuf sufi. Itu mereka menghukumkan. Jadi ini peruntukannya ya ibadah. Sesuai juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shallal fajra bi jama'atin summa qa'ada ila tulu'i syams. Sampai itu namanya kaidah kalimatnya tak. Siapa yang melaksanakan sholat fajar, sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk sampai kapan? Ila tulu'i syams. Yadhkuruna Allah, dan mereka itu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Ila tulu'i syams, sampai matahari terbit, itulah waktu syuruk, maka kita disunahkan sholat isyraq. Silakan berbeda pendapat apakah itu isyraq, apakah itu duha, terserah. Yang penting gawi, yang berhual apalagi menggawi kada. Biasa kamu itu isyraq. Oh itu duha sudah, kita serah aja. Yang penting gawi. Kalau prinsipnya ini jasa kaumnya wah alasan menggawi kada harai. Nah, itu kita. Ini ada kaumnya tuh ulama, tapi sudah habis masa tahrim. Tahrim sholat tuh habis. Jadi mulai ibadah sembahyang subuh sampai isyraq tuh kada ada sembahyang sunat. Kada ada sembahyang sunat kecuali sabab wudu, misalnya nih ibadah wudu, nah sembahyang sunat wudu. Ada yang membolehkan seperti itu, tapi yang jelas syaratnya tidak ada. Nah, habis sudah, nah isyraq kah, nah duha kah, silakan seperti itu. Nah, kita bersyukur kepada Allah, ternyata kita bisa mengisi waktu ini dengan tazkirah. Jadi ada zikir, ada tazkirah. Ya. Kalau zikir itu surangan, itu ngarannya amal infiradi ngarannya, surangannya. Nah, kalau ada kegiatan habis sembahyang subuh, nah, ijtimaiyatnya ada, ya sorangan tunggu sampai isya. Nah, tapi kalau ada ijtimai tazkirah itu paling kali berdua itu kan, ada saling mengingatkan bahwa pada nasihat gitu kan. Nah itu diambil, itu amal ijtimai ngarannya. Jadi kalau kita memilih antara infiradi lawan ijtimai, maka kita milih ijtimai, jamaah. Sebut sembahyang, ada sembahyang sorangan, ada sembahyang berjamaah. Kita dianjurkan yang mana? Berjamaah, karena nilainya lebih besar, lebih tinggi, gitu kan? 27 derajat. Nah, sama ini. Jadi perbandingan kata ulama, majelis ijtimai dengan infiradi itu seperti amal lautan, lawan amal seteguk air. Jadi kalau infiradi itu seteguk air aja, kalau ijtimai itu amalan yang air lautan lebih banyak, karena nilainya lebih banyak. Ada nilai silaturahimnya, ada ta'lim wa ta'alumnya, ada tazkirahnya. Nah ini, jadi kita milih yang ini. Seperti Jumatan, orang Jumatan kalau sudah berjalan fungsi Jumat itu amalan lain stop. Dengar khutbah itu, nah itu
itu contohnya. Jadi ijtimai diutamakan, dan kita sekarang adalah amal ijtimai dan ada waktunya. Kalau sudah habis kena bubar kita. Kalau namanya tidak nikah wajah enak. Nah, lanjutkan misalnya yang belum baca surah Yasin, istiqomah setiap subuh gitu kan. Nah, baca surah Yasin, baca surah Waqiah, baca seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diantarkan, difahamkan untuk berada fi baitin min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu fungsi kita. Jadi fungsi manusia di Quran itu pertama Abdullah, sebagai hamba Allah. Tugasnya illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita ini di dunia ini adalah peruntukannya untuk ibadah. Sehingga kita ingin berusaha seluruh aktivitas kita, kegiatan kita. Kalau dalam bahasa Quran itu qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi alladzina yadhkurunallah. Jadi senantiasa ingat, berzikir, beribadah kepada Allah dalam keadaan berdiri, qiyaman, wa qu'udan, berduduk, qiyaman wa 'ala junubi, dan berabah. Kita beraktivitas hanya 3 nih. Bila kada berdiri, berduduk. Bila kada berdiri, kada berduduk, berabah. Bila kada berabah, dia bisa duduk, bisa berdiri. Ini 3 adanya. Artinya dalam aktivitas 3 macam itu, yazkurunallah, coba. Berarti 24 jam dalam ibadah. Nah, ya Pak, maka sembahyang itu cuma sejam. Nah wajib 5 waktu itu kan cuma 1 jam ya, paling banyak tak. Satu salat itu bisa kita ambil 10 menit. Nah, apalagi berjemaah yang lebih panjang bacaannya. Kenapa? Nah, kalau sudah tahu, maka tahu, kalau sudah tua, tahu tak apa aritannya orang kalau usah berdiri itulah. Itu ada nama arit kami. Nah, ini kita peramihan atau hari baru dah. Jadi panjang sembahyangnya. Nah, itu lalu kasih orang tua kitir-kitir. Kalau pas nyajar bacaannya. Nah, itu setengah sejam sembahyang berjamaah itu. Nah, jadi sejam lah waktu 24 jam. Apa 2-3 jam itu apa supaya dari ibadah. Nah, maka itu bisa. Nah, di pasar misalnya seorang pedagang itu menghabiskan waktu yang banyak. Kayak apa? Nah, di pasar dalam keadaan penjualan itu supaya bernilai ibadah. Nah, kata ulama pertama, innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Itu dulu. Niat berjualan itu apa? Kalau diniatkannya benar, maka itu jadi ibadah. Niat yang pertama adalah ta'awun, nolongi orang. Kita berjualan nolongi orang kita. Kita sini mau ke toko, misalnya toko obat sini, misalnya kan. Orang ada obat, nyari obat kada lagi keluar sana, ada di komplek aja. Nah, berarti kita kan nolong orang nih. Nah, kisah nyata. Jual beras, nolong orang tuh sifatnya nolong. Maka nolong itu kada boleh ada sifatnya yang menipu, mendustai, culas, no kada boleh tak. Bila ada itu berarti kan ada nolong ingarnya, menculase. Nah, ada jadi ibadah. Makanya Nabi kita siapa yang menipu umatku, nah falaisa minna, itu bukan golongan kami, tak keluar. Nah itu. Jadi kalau yang bujur, niatnya bujur membantu, nah nolongi. Nah itu kan itu jadi ibadah. Maka ketika transaksinya itu kan dengan sistem fikihnya gitu kan, jadi ibadah. Yang kedua, niatnya cari nafkah keluarga. Cari nafkah itu wajib bagi penanggung jawab kepala keluarga. Berarti kalau dia bekerja, ini niatnya untuk menafkahi keluarga, menjalankan kewajiban bahala. Nah itu, ini niatnya aja. Jadi niatnya apa? Dan dikerjakan sesuai dengan hukum syar'i dan adab-adab Islami begitu. Maka
maka walaupun seharianan di pasar kita berjualan, maka itu jadi pahala, jadi ibadah. Nah, jadi kayak apa hidup kita semua bisa jadi ibadah. Kapan itu? Nah, kalau kita belajar, kalau kita ngaji seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita ini adalah khalifatullah. Khalifah itu badal Allah mengizinkan manusia untuk mengelola alam ini. Ini manusia diserahi dari sekian makhluk yang Allah ciptakan itu, manusia yang diserahkan tugas. Kompensasinya apa? Manusia bebas menikmati alam dengan semaunya, silakan. Nah, sapi anak dimakan, makan. Ya Allah lihat makan aja sapi itu. Anak tunggang, anak menarik gerobak, suruhan. Karena memang tugasnya untuk manusia. Ad-dunya khuliqat lakum. Jadi semua dunia ini, alam ini diciptakan untuk manusia, disediakan untuk manusia fasilitas. Sampai harimau raja hutannya, raja manusia, sirkusnya. Jadi harimau cari duit bisa manusia, bisa. Nah itu kan bukan sirkus itu memanfaatkan raja hutan itu beruncak masuk api itu kan, itu boleh itu karena memang manusia ampurnya khalifah Allah, badal Allah nih mengelola alam nih, tapi ada tanggung jawab. Bukan hanya diberi gratis, itu ada kan, ada istilah tidak ada makan siang gratis gitu aja lah. Nah itu tidak ada. Jadi silahkan bebas, pohon nanti tabang, buahnya dimakan, disayur silahkan. Tapi ampun seorang lah. Nah, ampun seorang dulu harus ada tanda kepemilikan dulu. Nah ini alam semesta nih, jika lo serahkan manusia. Batu baranya bongkar, ambil. Emasnya bongkar, ambil. Apa aja ada, silahkan. Ampuni manusia semua tak? Binatang-binatang ganas-ganas, karena kayak gajah itu kalau sudah manusia menyuruh ada awalnya, hajinya. Nah, itu adangan tuh tukang angkut ulin balik, ulin di hutan itu adangan. Ada terapang, dan ulin itu ada di pinggirnya kan, dalam hutan. Adangan suruh ngangkut, sebab dipotong-potong, rumah murah harganya ulin tak, menang talarang panjang tuh kan, haram. Maka kalau dipotong-potong murah harganya, lalu dibawa masa panjang-panjangnya itu apa nama narik? Adangan oleh kita, gajah ada adangan, tapi dia makanannya haram. Nama ulin tuh makanannya apa? Nyiur, cancang, lawang belhabang. Wah, larang dan itu nyiur makanannya. Kami suka dulu KKN di sana. Kedalaman jantung situ, itu bebas itu. Selama di situ kita makan minjangan, pulihan di hutan, di landung. Mobil musim hujan lakukan nih kemarian, malamnya bukannya bicara di landung. Nah, silahkan makan, boleh makan manusia, bapak manusia mengambilnya. Itu kompensasinya. Tapi, harus tahu apa tugas khalifah. Harus melaksanakan. Nah Allah suruh ini apa? Mengelola alam dengan baik, dengan bagus. Nah bila inya baik, bujur-bujur melaksanakan sebagai Abdullah dan Khalifatullah, manusia makhluk yang Allah kekalkan. Ulang, guna lain habis. Nah ayam mati sudah selesainya, gajah mati selesai tugasnya. Sudah, manusia enggak. Nah, kalau bahari hayam mati pir ke sungai. Iwa apa namanya? Kucing mati pir ke sungai. Ada di kubur bang. Kalau ada kuburan yang mengubur juga ada apa ini? Geser menghilangkan bau. Ada apa ini? Kalau manusia beda. Manusia meninggal dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Artinya manusia di apa-apa.
Jadi kalau manusia mati di apa-apa, karena dikubur akan ada apa-apa. Nah, ini harus kita ingatkan. Kita ada apa-apa dikubur, makanya kubur itu pelihara, untuk dijaga, didoakan, diziarahi, dibagusi kubur itu. Jangan salah tagahnya kurunnya, Bang. Lawan kuitan, lawan paninian, kubur salah tagahnya. Ada kenapa? Jadi dikelola begitu tadi, karena di sana ada apa-apa. Apa itu? Nah, bagi yang melaksanakan tugas dengan baik sebagai Abdullah, sebagai khalifatullah, Allah balas nanti di sana berupa raudhatum min riyadil jannah. Jadi surga khalidina fiha pulang. Di situ sawasan. Nah, tapi bila kadar menunaikan tugas dengan benar, bukan hamba Allah, tapi malah jadi hamba uang, bisa jadi hamba tar. Nah, ini istilah guru bakrilah. Jadi manusia ini selain hamba Allah, ada hamba uang, ada hamba tar. Tahu ya, hamba tar. Nah, hamba uang itu hamba uang. Kalau sudah urusan cangkal, urusan ibadah koler, nah ini lain hamba Allah. Nah, kalau hamba Allah mencari duit itu atas restu Allah dengan halal, dengan ini kada tahu nih, kada tahu di halal, dokter punya bila jadi duit, oke. Urusan Allah, aina ini hamba uang katanya. Aina hamba tar tahu ya. Binatangnya tuh ganal, tapi ya tetap pakai. Jika ada sebuah orang mau umpat ujun, kita kalau umpat ujun, karawai, hambatar, kada jadi apa-apa, orangnya bagus, bening, putih, mencolong. Ini orang atau juga aksinya, manfaat dunia kada ada, akhirat kada ada, punyo. Nah, nganggur, tampilan gagah, rambut ngelilin, surian. Baju, mengharap. Tapi bang, ke rumah ibu menyelupar panci lagi deh. Bercari kada. Ini adalah hambatar namanya, makhluk kada bermanfaat dalam sudut pandang manusia. Bagi Allah, nah insyaallah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Cuma jenis binatang itu kada ada bermanfaat menurut kita tak. Jangannya hawa umpan unjun. Nah, ini kada apa kita dibuang. Nah itu membubuhan nang irian tadi makannya itu bubuhan nang sebagainya itu dibongkarnya payak tadi di payak biasanya batangnya orang buruk tuh dibongkar nak puluhan hambatar itu makanannya itu sumber protein itu banyak. Kita siapa mau makan itu dimakan kada, pembangunan kada tuh hambatar, barangnya bagus bening. Nah sama tuh manusia atau juga aksi cuma kada ada apa boleh. Dunianya ada, akhiratnya ada, parai. Nah itu istilah guru bakri adalah hambatan. Kita hamba Allah, tunaikan dapat surga. Bila kada, nah hufratun min hufatin nar. Akhirnya jadi azab dan siksa dari Allah. Alhamdulillah. Nah maka kita hari ini kayak apa menunaikan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah, menjalani tatanan kehidupan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kita mengkaji dan mempelajari Al-Qur'an. Itu sumbernya semua dari Al-Qur'an itu. Jadi Al-Qur'an itu adalah perintahnya yang kerat. Bacalah. Nah, setelah ini ada bacalah. Disuruh baca. Jadi target pertama Al-Qur'an itu dibaca. Kayak apa caranya? Baca dulu. Maka bila kita membaca Quran itu pertama kita dapat pahala. Satu huruf dari Al-Quran itu 10 kebaikan. Manja abil hasanah falahu asyru amsalihah. Jadi setiap amal, setiap hasanah, setiap kebaikan yang kita lakukan itu oleh Allah akan digandakan minimal 10, minimal. Maksimalnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Sakana Allahnya Allah kuasa
ikam kuberi seini ya Allah diberi nyawa saya itu nah saya itu nah jadi ada Allah beri nang lebih pada itu siapa tentu ya ada orang-orang yang masuk dalam kategori kekasih Allah lain bacaannya bacaan kita nang awam misalnya kan lain nilainya tak sama pemandiran dah ada orang pandirnya mesin ada pandirannya mengaliwawak ada pandiran mengabuau kan lain istilah pepesan kosong pandiran aja semalaman hari tong kosong menyaring bunyinya nya kayak itu amal tuh itu ada bacaan nang nilai tapi bagi Allah kalau itu nilainya amal soleh kebaikan termasuk baca Quran itu dihitung per huruf satu huruf ya Nabi itu Allah gandakan 10 kali nah, aku tidak menyebut alif lam mim satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf nah jadi alif lam mim itu 3 huruf tapi ulama membahas ulang alif lam mim yang mana alif lam mim awal al-baqarah lah alif lam mim awal alam nasrah lah al-insyirah itu alif lam mim juga tapi bunyinya alam ya. Dibarisi alif di atas a lam mati mim di atas lam alam nah itu lain di al-baqarah alif lam mim nah lain bacanya ternyata yang dimaksud alam itu kata ulama adalah alif lam mim yang di awal alam nasrah yang dikali 10 itu yang jadi 30 tapi kalau al-baqarah itu lebih sebab pertama dia pakai panjang pakai mah dan pakai tasydid berarti mimnya itu 2 di situ alif lam mim itu kalau bacanya adalah lain alam nasrah alam tara kaifa nah itu alam-alam itu ya nah itu subhanallah sahuruf itu nilainya subhanallah maka kalau kita kadang ngaji kadang baca rugi tuh kaidah-kaidahnya tuh kita rugi ada yang baca terus tuh mata jam belum mentes membaca nih membaca surah Al-Mulk tak guring nih ya. Itu ada sampai 1,5 menit contoh ini bacaan cepat lah kayak itu nah sementara kita bawi berjam-jam Facebook ada 3 di waktu masa nang satu waktu ada sampai anak guring coba pikirkan itu telah bawi atau berapa maka keluargaan nih keluarga sama wa judulnya keluarga sama-sama mau WA ya bersama dalam keterasingan makan di restoran sama-sama tapi masing-masing HP ya lain-lain itu namanya kebersamaan dalam keterasingan caranya istilah dosen kami itu kayak itu artinya kayak itu sudah budayanya tapi tadi ngaji nah hanya satu umat tuh nah menjelang tidur terus kita disunahkan kan membaca 2 surah 30 ayat nah guring tak apa 30 ayat tuh as-sajdah lawan al-mulk nah itu sunnah kalau kita dan Nabi menggawi itu Nabi tidak akan tidur di hadis itu sebelum membaca 2 surah yang 30 ayat dan itu adalah surah penjaga kita dari api neraka. Jangankan roh, jasad saja dipelihara. Ada orang-orang ditemukan jasadnya sudah puluhan tahun, ratusan tahun dikubur kada buruk. Itu diantaranya karena amalannya istiqamah membaca surah Al-Mulk. Tak kuri. Untung kalau dah. Ternyata kita kada sampai misalnya hanya 2 menit kada sampai. Ulun memang itu lama bacanya kira-kira sama ya biar namanya dia cuma saja mengenal 5 menit lah nota bagus bacaannya nota taktil itu kan
Karena panjang juga kemana itu. Sementara kita tadi bersosmed apa menggunakan waktu banyak seperti itu kan. Nah, jadi jangan kada teknik membaca Quran kita ada dua macam. Quran itu dibaca. Dan ingat Quran itu bacaan harian. Bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, harian. Jadi setiap hari walaupun kada ada dalil menunjukkan tentang hukum baca Quran itulah secara hukum wajib kah sunnah kah makruh ada secara jadi, tapi kalau Fatihah wajib dibaca dalam rakaat sholat baik fardu atau sunat. Fatihah itu seperti itu wajib dibaca. Nah, yang lain mengkias ke surah Fatihah berarti yang lain itu juga dibaca Quran itu. Nah, bacaan Quran itu ada setiap hari pertama bacaan berupa yang masuk dalam zikir pagi petang. Ada ayat pilihan, ada surah pilihan. Ayat pilihan yang kada boleh tak tinggal tiap hari, terutama dalam sembahyangnya, ada nang muqayyad, ada yang mutlak. Nang muqayyad itu nang ditentukan. Seperti surah seperti ayatul kursi. Nah, ayatul kursi itu mesti kita baca setiap tuntung sembahyang. Bila tuntung sembahyang, ayat yang kada boleh kita tinggalkan adalah ayatul kursi. Kalau zikirnya tasbih 30, tahmid 30, takbir 30. Ini jangan tak tinggal nang dua jenis nih. Qurannya ayatul kursi. Nah, sementara zikirnya tasbih, tahmid dan takbir. Yang tiga-tiga itu sudah ditentukan itu. Jadi jangan dikurangi, yang lebih itu pas sudah tak. Kali yang kita. Nah, itu kan. Kalau ada 100 tasbihnya jangan. Nah, bagus dia itu tapi itu hanya ada nang mutlak nang apabila kita baca boleh terus. Jadi zikir Quran itu ada batasan 24 jam kita membacanya dibolehkan. Nah, jadi ada surah pilihan, ada ayat pilihan, ada surah pilihan. Surah pilihan Mu'awizatain tambah kulhu. Nah, 3 itu atau tambah kuliah. Ini bacaan yang jangan tak tinggal setiap hari. Baik menjelang tidur, menjelang siang, nah itu atau ketika kita keluar rumah, ada jalan ataupun masuk rumah. Nah, itu ada petunjuknya dan bagilah keutamaannya. Jadi tidak keluar rumah kita baca minimal Mu'awizatain dan ayatul kursi. Maka insya Allah perjalanan kita diberkahi dan insya Allah perjalanan kita dijauhkan dari berbagai macam yang ada baik menimpa kita. Penipu ada yang menghipnotis misalnya, insya Allah aman. Nah, dan bagus anak ketika itu berangkat bacaan itu juga kalau yang berangkat bacaan itu diupakan berangkat insya Allah. Nah, itu surah-surah pilihan dan lain-lainnya ada ayat Sayyidina lah dan seterusnya. Nah, ada yang bacaan yang al-halul muntahil, bacaan transit ada putus. Nah, baca Quran semuanya sehari tasarah pian one day one juz kan, one day one juz. Nah, itu boleh. Nah, sehari sejuz 30 hari tamat. Nah, atau selembar aja sehari. Yang jelas ada sehari itu minimal 10 ayat. Jar Nabi kita, siapa yang membaca Quran sehari 10 ayat, dia tidak digolongkan kepada orang yang lalai. Dia tidak dimasukkan kepada golongan orang yang lalai. Siapa yang membaca 100 ayat sehari, maka digolongkan kepada orang yang taat. Nah, memaknai 10 ayat 100 ayat, ulama pun berbeda pula pandangannya. Ada yang mengatakan ayat per ayat. Nah, ayat. Nah, ini ada yang panjang. Surah Waqiah itu 96 ayat. Yasin 83, tapi panjang Yasin pada Waqiah. Waqiah ayatnya handap-handap. Yasin namanya. Nah,
Apa yang dimaksud ini? Kalau yang ayat itu ada 6 pendek, ada 6 panjang. Ada juga berpendapat baris. Sebaris, 2 baris, kan Quran itu ada berbaris-baris toh. Ada mengatakan kayak itu. Dan ini gak ada soal dihualakan. Yang penting baca. Itu tadi pula. Ini bahwa 100 ayat, 10 ayat, ini yang baris itu. Sasaran ya. Biar pendapat 10 baris, baca 10 baris. Sampai ayat yang 10 terus stop misalnya kan. Nah 100 silahkan. Begitu seterusnya. Yang penting ada baca sehari itu. Anak-anak masuk mana kita tahu kan? Nah itu. Lalu sekarang sampai tamat. Dan baca Quran itu ada tamatnya. Mun belajar Quran ada tamat. Sekolah belajar sekolah ini kan ada tamat. Minal mahdi ilal lahdi. Tapi mun sekolah SD wajib tamat. Jangan isi terus. Kira-kira itulah. Nah sama kita ngaji nih. Nah mengaji itu kalau belajar ya tamat. Kalau ngaji membaca Quran keadaannya tamat. Lihat Quran, praktik khataman Quran kan. Membaca 2 khatam Quran itu di mana hendaknya? Imbah An-Nas kan, Imbah Al-Baqarah ayat 5 kan. Nah itu, ya lah. Kadang ada orang baca 2 khatam itu Imbah An-Nas. Pada An-Nas itu surah terakhir. Bila An-Nas untung tak? Tapi orang kadang baca doa di situ. Bulikakan kamu kan dulu. Baca Fatihah ulang sampai Al-Baqarah ayat 5. Hanya watamat. Hanya berdoa. Artinya yang membaca doa lanjut ayat 6 terus ulang. Itu nah maksudnya itu namanya bacaan al-halul muhtahil katanya Nabi. Nah, jadi kalau kita baca kayak itu subhanallah, maka kita mendapat pertama untung. Yang kedua azikra, zikir. Quran itu termasuk zikir. Orang baca Quran hatinya tatmainul qulub, hatinya tenang, damai. Dan hidupnya akan dapat solusi. Quran itu solusi. Nih Makkah nih Galuh, jahil, bodoh, berperang, berkelahi, penjajahan, intimidasi. Ya apa mengatasi dia Nabi masalah umat ini duhai. Lalu Nabi mengasihkan diri. Dapat apa Nabi? Dapat Quran. Ibadah dapat Quran apa? Selesai minal zulumati ilan nur. Kegelapan hilang, timbul cahaya hidayah. Nah, jadi Quran ini solusi dan dia mukjizat. Insya Allah dia kalau istiqamah baca akan merasakan itu. Ini awalnya baca dulu, awalnya baca sebab iqra itu awalnya. Orang nyupir itu pian yang penting nyupir dulu. Kayak apa jadinya? Mun pian amrih nyupir salawasan boleh bisa. Itu bertahampuk rumah pas kana tihang sarik siapa nolak tihang sini dia lawas tihang situ seorang aja ampe jangan belajar salawasan nggak bisa nyupir lagi mulai dulu simpak limpak nah akhirnya apa bisa nyaman juga nyupir seorang tuh nah itu kalau lah sama ngaji lah salah dulu tapi hol dulu baca tatap berpahala nah itu baca terus akhirnya meningkat akan Allah sampai kepada ijaz merasakan mukjizat Quran itu. Banyak orang kisah-kisah lah orang yang merasakan mukjizat Quran itu kalau istiqamah maka akan betul-betul merasakan. Nah hari ini itu kita motivasi mendorong supaya kita hari-hari jangan lapas daripada baca Quran. Apakah yasinnya tiap hari, waqiahnya, nah itu tak usahakan. Nah itu tambah lagi yang al-halul kita sarapiat kawatamak sebulan, kawatamak 6 bulan. Nah insya Allah semuanya akan memberkahi hidup kita. Itu tazkirah kita binanya ada bunyi tadi lah. Nah bin ada bunyi tapi situ 6/4-nya Isra tiba-tiba benar 757 Wan lewat sudah Lewat sedikit lah. Oh belum sampai ada semuanya mana? Nah, kelewatan. Tapi masih Isra lagi. Pertama terima kasih
Mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan besar kita pada taat. Amin. Yang kedua, ampun maaf dapat kesalahan kehilapan kepada Allah, sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isyraq Rafatain as-salatu jami'ah.